Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dina Eliarto Putri, Nur Cahyani Putri, Rifka Annisa, dan Sylvia Nur Maulina. A. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Namun demikian, tema pokok tetap menjadi fokus utama sehingga sorotan dipilih ilmu yang lain hanya bersifat pelengkap. B. Merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Suatu tema ilmu pengetahuan sosial disaturagakan secara lengkap. Hakikat manusia adalah bulat, tidak terkotak-kotak dalam ilmu demi ilmu atau aspek demi aspek. Kehidupan real kemasyarakatan pun sama, adalah multidimensional. Oleh karena itu, pembelajaran IPS diharapkan mampu mengantarkan dan membina para murid ke arah hidup bermasyarakat secara baik dan fungsional. Secara natural, manusia akan berbuat dan mengembangkan potensi manusiawinya dalam kehidupan yang dinamis dan multidimensional. Oleh karena itu, pembelajaran IPS terpadu bertolak belakang dari kebutuhan dasar manusia dan dikembangkan secara multidimensional dengan media pendekatan yang komprehensif dan terpadu. C. Menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Contoh pembelajaran IPS menggunakan pendekatan humanistik diambil dari kurikulum Merdeka Sekolah Dasar kelas 5 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Kemampuan menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, materi pokok atau pokok bahasan. Keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar dan indikator. A. Mendeskripsikan keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Menunjukkan pada peta persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia. Mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa. B. Mendeskripsikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Mengidentifikasi keragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Mengembangkan sikap menghormati budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seorang guru dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menentukan dan memahami materi pelajaran yang akan disampaikan dan menentukan tema pokok. Yang ketiga, guru membentuk kelompok kerja yang beranggotakan para murid. Yang keempat, kelompok tersebut setelah mengetahui tema pokok, kemudian disuruh bekerja sesuai dengan tugasnya, yakni membahas suatu tema tertentu dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang relevan. Yang kelima, setelah selesai, maka diadakan pembahasan hasil kerja yang dipimpin oleh seorang murid atas bimbingan guru. Yang keenam, hasil pembahasan tersebut disimpulkan. Catatan, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan secara individu.